Halo adik-adik, semangat belajar untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel pada pecahan. Nah, di sini ada kakak buatkan dua soal yang berhubungan tentang pecahan ya. Nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Yang pertama katanya ada angkanya di sini 0,2A ya, ditambah 0,3B sama dengan 1,8 dan 0,4A, ya ini kurang A-nya ya, ini A, 0,4A dikurang 0,2B sama dengan 0,4 ya. Nah, cara mudahnya ini supaya kita bisa mengerjakan soal ini adalah kita harus mengubah pecahan desimal ini ke bilangan biasa ya. Kita ubah ke bentuk bilangan biasa. Bisa? Nah, di sini kita kalikan berapa supaya mendapatkan angka yang biasa, tidak mempunyai desimal. Contohnya angka 2, angka 3, atau angka 18. Nah, kalau kita perhatikan nomor yang pertama ini, untuk persamaan ini persamaan pertama, kemudian yang ini adalah persamaan kedua. Kalau kita ubah persamaan pertama supaya dapat dia menjadi bilangan biasa ya, bilangan biasa ataupun bilangan bulat. Nah, caranya adalah kita harus kalikan, yang pertama ini harus kita kalikan dengan 10 ya. Nah, kalau 0,2 dikali 10 hasilnya pasti 2. Tambahkan A-nya ditambah 0,3 dikali 10 hasilnya adalah 3B. Ya kan? Sama dengan 1,8 dikali 10 hasilnya adalah 18. Dapat kita persamaan pertama ya. Nah, sekarang persamaan yang kedua ini, supaya dapat juga bilangan biasa ataupun bilangan bulat ini, kita harus kalikan juga dengan 10 ya. 0,4A dikali dengan 10 pastinya dia dapat 4A ya. Kemudian 0,2B dikali 10 hasilnya adalah 2B sama dengan 0,4 kali 10 hasilnya adalah 4. Nah, cara mudahnya itu supaya kita bisa mengalihkan, kalau masih ada yang bingung, caranya adalah coba ya. Tadi kan 0,2 dikalikan dengan 10. Ubah dulu ini ke pecahan biasa. Berarti 2/10 kali dengan 10 sama dengan 10 dengan 10 bisa mati kan? Nah, sekarang di sini 1, di sini 1. 2 kali 1 hasilnya adalah 2/1 sama dengan 2. Bisa ya, hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu sampai selanjutnya ya, sampai soal berikutnya. Oke, sekarang supaya mudah menyelesaikan ini, supaya dapat himpunan penyelesaiannya, kita kalikan yang atas dan juga bawah dengan berapa. Kita mau mematikan A-nya atau B, terserah ya. Kita mematikan yang paling mudah adalah mematikan yang A-nya ya. Di sini ada angka 2A, di sini ada 4A ya. Supaya A-nya ini hilang ataupun mati, nah kita cari dulu FPB dari 2 dan juga 4 ya. FPB dari 2 dan juga 4. Nah, FPB dari 2 dan juga 4 adalah 2. Kalau seandainya ini kita bagi 2, hasilnya adalah 1. Satunya kita buat di bawah kali 1. Nah, yang di sini 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Bisa ya diikutinnya. Tadi FPB dari 2 dan juga 4 adalah 2 ya kan. Nah, 2 dibagi 2. 2 dibagi FPB-nya. 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Satunya letakkan di bawah. Oke, sekarang yang ini. 4A ini. Tadi FPB-nya kan 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 ya. Oke, sekarang kita selesaikan. 2A kali 2 hasilnya adalah 4A. 3B kali 2 hasilnya adalah 6B. Sama dengan 18 kali 2 hasilnya adalah 36. Bisa ya sampai sini? Oke, sekarang yang di bawah. 4A kali 1 hasilnya adalah 4A.
Minus 2B kali 1 hasilnya adalah minus 2B. 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Nah, supaya mati, yang A ini harus kita apakan? Kita kurangkan, ya kan? Seandainya ini kita tambahkan, hasilnya akan 8A. Nah, maka variabel A-nya tidak akan hilang. Oke? Nah, sekarang kita harus kurangkan angka 4A dengan 4A. Maka 4A dikurang 4A kan 0. Tidak perlu dituliskan sekarang ini. 6B dikurang minus 2B ya. 6B dikurang minus 2B. 6B dikurang minus 2B ya. Minus kali minus kan positif. 6B turunkan juga sini 2B, hasilnya adalah 8B ya. Nah, kita dapatkan di sini 8B sama dengan 36 dikurang 4, hasilnya adalah 32. Maka B-nya sama dengan, kita sama-sama kita bagi 8 di sini, bagi 8 di sini. Kalau ini kita bagi 8 kan 1B. 1B kali B hasilnya B, ya kan? Nah, sekarang 32 bagi 8. 32 dibagi 8, maka B-nya adalah 4. Nah, sekarang kita substitusikan, boleh ke persamaan pertama, boleh juga ke persamaan kedua, terserah kita. Nah, supaya mudah, terserah ya. Kakak di sini pilih ke persamaan pertama ya. Kakak buatkan di sini 2A tambah 3B sama dengan 18 ya. Kita masukkan B-nya 4 ya. Nah, kita buat 2A tambah 3 kali B-nya 4 sama dengan 18 ya. Maka 2A tambah 3 kali 14, 12 ya. 3 kali 4, 12 sama dengan 18 ya. Oke, sekarang 2A sama dengan 18. Kalau ini positif, pindahkan ke sebelahnya, ke ruas sebelahnya menjadi kurang ya. Kurang 12. Oke. Sekarang 2A sama dengan 18 kurang 12 hasilnya adalah 6. Maka A sama dengan, sama-sama kita bagi 2. A-nya adalah 3. Bisa ya sampai sini ya. Maka yang pertama untuk himpunan penyelesaiannya adalah 3, 4. Bisa ya 3, 4 ya. Kenapa duluan 3? Karena A-nya 3. B-nya 4, jangan 4,3, itu salah. Oke, bisa ya sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini ada katanya setengah X tambah 1/5 Y sama dengan 1 dan setengah X tambah 1/5 Y sama dengan 4. Kita selesaikan per satu-satu dulu. Setengah X ya ditambah 1/5 Y sama dengan 1. Kalau seandainya kita kalikan ini, kita ubah dia bentuknya, bisa nggak jadi 1 kali X jadi X per 2? Sama nggak dengan setengah X? Sama ya kan? Oke, ditambah Y-nya juga naikkan ke atas, 1 kali Y, hasilnya adalah Y per 5 sama dengan 1. Oke? Nah, yang pertama ini, supaya dia bisa hilang bentuk pecahannya, supaya jadi bentuk biasa dia ya, bilangan biasa, maka ini kita cari KPK dari 2 dan 5. KPK 2 dan 5 adalah 10 ya kan, berarti X per 2 ya ditambah Y per 5 sama dengan 1. Kalau kita kalikan dengan 10, maka dia hasilnya menjadi X per 2 kali 10 berapa? X per 2 kali 10. Perhatikan ya. Ini kan X per 2 kali dikali 10 sama dengan 5X ya. Yang pertama hasilnya adalah 5X. 5X ya ditambah Y per 5 kali 10. Kali 10 di sini, matikan 5 sama dengan 10. Di sini 1, di sini 2. Maka Y kali 2 hasilnya adalah 2. Y sama dengan 1 kali 10 hasilnya adalah 10. Ini persamaan yang pertama, oke? Nah, sekarang kita cari yang kedua. Yang di sini ada katanya sepertiga X dikurang 1/5 Y sama dengan 4. Nah, ini bisa nggak kita ubah lagi dengan 1 kali X, hasilnya adalah X per 3, oke? Dikurang
1 kali Y hasilnya adalah Y per 5 sama dengan 4. Nah, sama juga kayak yang pertama ini. Nah, kalau di sini kita kali 10 karena KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Nah, sekarang ini kita kalikan berapa? KPK 3 dan 5 hasilnya adalah 15, ya kan? Oke, kalau kita ubah dia menjadi X per 3 kali 15 hasilnya adalah, supaya mudah kayak gini aja, 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. 5 kali X sama hasilnya adalah 5X ya. 15 bagi 5 hasilnya 3. 3 dikali Y hasilnya adalah 3Y ya. Di sini kita pakai minus karena di sini ada minus. Oke? Sama dengan 15 kali 4 hasilnya adalah 60. Bisa ya? Nah, sekarang kita tuliskan persamaan 1 sama persamaan kedua di bawah, oke? Kita tulis kembali yang sudah kita ubah bentuknya ya. Nah, 5X tambah 2Y sama dengan 10. Kemudian 5X ya dikurang 3Y sama dengan 60, oke? Nah, coba perhatikan. Di sini kan 5X, di sini 5X. Bisa nggak ini langsung kita kurangkan aja? Bisa, supaya X-nya ini hilang, ya kan? Sekarang ini, 2Y dikurang minus 3Y. Hasilnya adalah berapa? 2Y dikurang minus 3Y, ya. Sama dengan minus kali minus positif. 2Y tambah 3Y, 5Y, ya. Di sini kita tuliskan 5Y sama dengan 10 kurang 60. Hasilnya adalah minus 50. Maka Y-nya sama dengan minus 50 dibagi 5. Y-nya sama dengan minus 10. Sekarang kita masukkan ke persamaan keberapa? Tadi di sini kita pakai yang pertama adalah persamaan yang pertama ya, yang 2A tambah 3B. Sekarang kalau kita masukkan dia ke persamaan kedua, yang ini aja kita pakai. Nggak usah yang pertama ya, terserah sih mau pakai yang pertama atau kedua. Tapi kakak pilih yang kedua saja ya. Kita masukkan sini. 5X ya dikurang 3Y sama dengan 60. Oke. Nah, kita masukkan 5X dikurang 3 kali, masukkan angkanya minus 10 sama dengan 60. Nah, sekarang 5X ya minus 3 kali minus 10 hasilnya adalah positif 30. Ya kan? Sama dengan 60. Nah, 5X sama dengan 60, pindahkan 30 ke sebelah menjadi kurang 30, ya kan? Nah, sekarang 5X sama dengan 60 kurang 30, hasilnya adalah 30. Maka X-nya sama dengan 30 dibagi 5, hasilnya X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 30 bagi 5, 6. Maka himpunan penyelesaiannya nomor 2 adalah dari X-nya dulu ya, baru ke Y ya. 6, minus 10. Jangan minus 10,6. Nanti kalau di soal pilihan ganda kalian tuliskan minus 10,6, maka jawabannya salah. Harus dari X dulu kemudian Y. Oke, bisa ya sampai sini adik-adik? Oke, terima kasih adik-adik. Semoga dengan belajar di video kakak bisa mengajarkan kepada adik-adik untuk lebih mengerti tentang sistem persamaan linear dua variabel jika ada bentuknya tentang pecahan. Oke. Nah, terima kasih adik-adik. Jangan lupa di like dan juga di subscribe dan juga jangan lupa di share ke teman-temannya. Terima kasih.